Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama saling mengingatkan dan mewasiatkan di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita pada pagi hari ini majlis yang diliputi dengan rahmah, diturunkan padanya sakinah, dinaungi oleh para malaikat dan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ibu MC yang sedikit grogi. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah mukmin dan pohon kurma ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah guru terbaik. Nabi SAW adalah guru terbaik. Cukuplah sebagai bukti bahwasanya beliau itu guru terbaik, karena beliau menghasilkan generasi yang terbaik. Generasi terbaik yaitu generasi sahabat. Ini bukti bahwasanya beliau guru terbaik karena menghasilkan generasi yang kuat akidahnya, bagus ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Maka kata Nabi SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku ya. Generasi tersebut menjadi generasi terbaik ya, karena yang mendidik mereka langsung adalah sang guru terbaik, yaitu Nabi SAW. Makanya ibu-ibu, kalau kita perhatikan cara Nabi SAW mendidik para sahabatnya, maka kita akan dapatkan banyak metode yang beliau gunakan. Di antara metode atau cara beliau dalam mendidik generasi sahabat adalah beliau mengajar dengan memberikan perumpamaan. Jadi di antara cara Nabi mendidik generasi sahabat dan mengajarkan kita umatnya, beliau sering membuat perumpamaan ya. Dan ketika seorang membuat perumpamaan ya, banyak faedah yang bisa diambil dari perumpamaan tersebut ya, yaitu membuat sesuatu yang sulit bisa menjadi lebih mudah dipahami. Ketika sesuatu yang sulit dipahami lalu dibuat perumpamaan, akan mudah untuk dipahami. Di antara contoh misalnya Nabi memberikan perumpamaan ya, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, sedangkan teman yang buruk seperti pandai besi ya. Nabi memberikan perumpamaan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar seorang selektif dalam memilih temannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ibu-ibu, sering memberikan perumpamaan ya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali perumpamaan ya. Yang tujuannya adalah kata Allah, wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun ya. Jadi di antara hikmah atau tujuan kenapa Allah dan juga Nabi memberikan perumpamaan agar kita mau berpikir ya, agar kita mau berpikir. Nah, di antara perumpamaan yang Nabi berikan ya Ibu, perumpamaan yang sangat indah ya. Perumpamaan yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya adalah Nabi mengibaratkan seorang mukmin dengan pohon kurma. Kenapa enggak pohon salak atau pohon durian atau pohon rambutan? Kenapa Nabi
umpamakan seorang mukmin dengan pohon kurma ya. Maka pada pertemuan pagi hari ini itulah yang akan kita coba renungkan, di mana letak persamaan antara seorang mukmin dan pohon kurma, sehingga Nabi memberikan perumpamaan tersebut ya. Dan kita mengecek diri kita masing-masing nantinya, apakah kita sudah seperti pohon kurma atau pohon cabai ya. Baik. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ibu-ibu, dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Umar, suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk bersama sahabat, lagi mungkin di masjid atau di suatu tempat, lagi ngumpul, dan Nabi senang memanfaatkan momen-momen kumpul-kumpul tersebut memberikan pelajaran. Ini beda kita dan Nabi. Nabi kalau duduk-duduk, beliau pasti memberikan sebuah faedah ya. Maka kata Ibnu Umar, ketika sedang duduk-duduk, Nabi bertanya, "Inna minasyajarah syajaratan la yasqutu waraquha." Ada sebuah pohon ya, kata Nabi, yang daunnya tidak pernah gugur, kata Nabi. Wa innaha mathalul muslim. Dan pohon tersebut, kata Nabi, persis seorang muslim. Lalu Nabi tanyakan, "Fahadithuni ma hiya." Nabi tanyakan, "Ada yang tahu pohon apa?" Itu cara Nabi dalam berdakwah, ibu-ibu ya, memberikan pertanyaan. Baik. Orang yang hadir di majelis tersebut mulai berpikir, ada yang memikirkan pohon fulan, pohon ini, pohon itu. Kecuali Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini. Kata beliau, "Wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah." Dalam hatiku, kata Ibnu Umar, saya tahu itu yang dimaksud itu pohon kurma. Namun fastahyait. Namun aku malu. Aku malu untuk angkat tangan, ya Rasulullah, jawabannya pohon kurma. Kenapa Ibnu Umar malu? Karena dia masih muda, masih junior, sedangkan di majelis tersebut ada sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, namun mereka tidak bicara. Fastahyait. Akhirnya tidak ada yang bisa menjawab ya. Lalu para sahabat pun bertanya, "Haditsna ma hiya ya Rasulullah?" Beritahukan kepada kami ya Rasulullah, pohon apa itu ya. Lalu kata Nabi, "Hiya an-nakhlah." Hiya an-nakhlah. Pohon tersebut adalah pohon kurma. Jadi setelah peristiwa tersebut terjadi, Ibnu Umar pulang bersama bapaknya Umar. Lalu dia cerita ke bapaknya, "Wahai ayahanda, tadi pas Nabi tanya, padahal saya tahu itu yang dimaksudlah pohon kurma." Lalu kata Umar, "Kenapa enggak ngomong? Kenapa enggak kasih tahu ya? Seandainya engkau kasih tahu tadi, itu lebih aku cintai daripada sekian harta dunia." Ini menunjukkan, ibu-ibu, apa ada faedah di sini? Dalam menuntut ilmu jangan malu-malu. Kalau tahu bilang saja. Kalau salah diperbaiki, ya, tidak perlu grogi. Ya. Jadi dalam menuntut ilmu, ya, tidak ada istilah yang namanya malu. Ya. Maka kata para ulama, ada dua orang yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Yang pertama mustakbir wa mustahyin. Orang yang sombong dan orang yang pemalu. Itu nggak akan belajar dia. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Orang yang sombong atau orang pemalu. Baik, intinya ibu-ibu, pohon yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon kurma. Tentunya ketika Nabi samakan atau umpamakan seorang mukmin dengan pohon kurma, ini menunjukkan pohon kurma adalah pohon yang istimewa. Di mana istimewanya, ibu-ibu, pohon kurma? Ya. Kalau kita pernah lihat pohon kurma, ibu? Ya, bukan sirup pohon kurma, bukan. Pohon kurma ya. Kalau dilihat bentuknya indah atau tidak? Indah, ibu ya. Indah sekali. Bentuknya indah ya. Dan bentuknya Masya Allah. Bahkan pohon kurma termasuk pohon yang ada di surga. Kata Allah, "Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman." Di surga
pohon fihi mafakihatun, ada buah-buahan, wa nakhlun, dan pohon-pohon kurma, wa rumman ya. Ini menunjukkan pohon kurma pohon yang spesial karena dia termasuk pohon yang ada di surga. Bahkan saking spesialnya pohon kurma, kita disunnahkan oleh Nabi SAW ketika berbuka puasa dengan buah durian atau buah kurma. Kata Nabi SAW, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr." Apabila kalian buka puasa, maka hendaknya kalian memulainya dengan memakan buah kurma. Ya. Ini menunjukkan buah ini buah yang spesial, atau pohon ini pohon yang menakjubkan. Cukuplah bukti bahwasanya pohon ini pohon yang spesial ketika Nabi samakan pohon ini dengan seorang mukmin. Ya. Tidak ada pohon yang lain yang Nabi samakan seperti seorang mukmin. Baik, tentunya ibu-ibu ya, dari mukaddimah tadi muncullah pertanyaan. Memang letak samanya di mana, Ustaz? Ya, di mana letak samanya sehingga Nabi samakan seorang mukmin dengan pohon kurma ya. Kira-kira persamaan di mana ibu-ibu? Ada yang tahu? Daunnya tidak pernah gugur ya. Tadi Nabi katakan benar ibu. Apalagi samanya ibu? Batangnya kokoh. Bagus ibu. Apalagi samanya? Buahnya sangat manis. Tapi banyak orang mukmin jarang yang manis. Samanya di mana? Tadi kalau daunnya nggak gugur, persamaan dengan mukmin apa ibu? Masya Allah benar. Tadi yang batangnya kokoh ibu, persamaan dengan mukmin di mana? Bijinya walaupun lama walaupun kerja dan batu dia tetap keluar dia. Iya, persamaan dengan mukmin mana? Samanya dengan seorang mukmin mana? Istiqomah, Masya Allah. Iya benar ibu. Semua jawaban tadi yang disampaikan benar ya. Namun kita akan sebutkan beberapa saja ya. Dan kita coba cari persamaannya sehingga kita berusaha menjadi seperti hal itu ya. Yang pertama tentunya benar ya. Pohon kurma ibu-ibu itu akarnya sangat kuat. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-24, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'." Ya. Allah mengumpamakan kalimat thayyibah yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik ya. Para ahli tafsir jumhur mereka sepakat bahwasanya yang dimaksud pohon yang baik dalam surah Ibrahim ayat 24 yaitu pohon kurma. Yang Allah sebutkan asluha thabit, akarnya itu kuat, menancap, kokoh ya. Jadi pohon kurma itu ibu-ibu akarnya kuat ya. Baik di musim panas, musim dingin, musim kemarau ya. Dia akarnya tetap kuat. Walaupun ada angin, diterpa badai, dia tetap menancap kuat. Bahkan pohon kurma ibu semakin lama usianya ya, maka semakin kuat, tegar ia berdiri ya. Jadi itu yang pertama kelebihan pohon kurma ya. Kata Allah, asluha thabit, akarnya itu kuat. Nah, persamaannya dengan seorang mukmin bagaimana ibu-ibu? Seorang mukmin juga seperti itu. Walaupun diterpa ujian, diterpa fitnah, baik ada fitnah syubhat atau syahwat di zaman sekarang. Di saat ketika agama mulai ditinggalkan, ketika Islam terasa asing, dia tetap kokoh. Dia tidak goyang. Maka persamaannya antara akar pohon kurma dan seorang mukmin thabit, imannya sama-sama kokoh ya. Walaupun banyak diterpa ujian, fitnah, syubhat, syahwat ya, berbagai gemerlap dunia, dia imannya tetap thabit. Dia tidak mudah goyang ya. Seorang mukmin tidak mudah goyang walaupun dia lihat banyak fitnah terjadi di sekelilingnya ya. Dan imannya itu tidak musim-musiman ya. Tidak musiman ya. Seorang mukmin dia tidak hanya beribadah taat di Ramadan namun juga di luar Ramadan ya. Seorang mukmin imannya kuat, dia tidak mudah terikut arus.
Sama seperti akar kurma yang walaupun diterpa badai, angin, musim panas, musim kemarau, musim hujan, dia tetap kokoh, tidak goyang. Maka seorang mukmin juga begitu, Ibu. Seorang mukmin yang imannya kokoh, dia enggak mudah terikut arus. Gok jak kena, tanya jak gede. Ya. Mereka orang lain buat itu, kita juga ikut buat, enggak. Seorang mukmin dia harus kokoh, punya prinsip pendirian. Dia tidak mudah terikut arus. Begitulah harusnya seorang mukmin. Juga seorang mukmin tidak boleh pelin-pelan, parti pelin-pelan. Ronyo pegahnya, tengah pegah je. Ya. Abu-abu, tahu abu-abu tu. Tidak hitam, tidak putih. Nyo betul je betul, mendung betul. Ya. Itu bukan prinsip seorang mukmin. Seorang mukmin kokoh. Ya. Walaupun terkadang ada tekanan yang mengharuskan dia meninggalkan agamanya, dia tidak akan goyah. Dia sudah tahu misalnya sunujuh tidak ada, ya. Lalu dicibir, ada tekanan, ya. Namun dia enggak goyah, dia dengan prinsipnya. Itulah mukmin seperti akar pohon kurma. Adapun ketika diterpa tekanan dari sekitar, lalu dia goyang, itu bukan akar pohon kurma. Akar pohon apa itu? Akar pohon cabai, mudah dicabut, mudah sekali dicabut. Ya. Jadi itu persamaan yang pertama, Ibu-ibu, antara pohon kurma dan seorang mukmin. Akarnya kuat, imannya kokoh, tidak mudah punya prinsip. Seorang mukmin punya prinsip, Ibu. Walaupun diterpa bermacam tekanan. Baik, muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz caranya biar bisa kita teguh prinsip kita, tidak mudah goyang, tidak pelin-pelan, tidak abu-abu, ya. Maka setidaknya, Ibu, ada dua hal yang seandainya dua hal tersebut ada pada diri seorang mukmin, maka dia akan bisa kokoh seperti akar pohon kurma. Apa yang pertama? Akidah dan tauhid yang benar. Makanya kalau Ibu lihat dalam surah Ibrahim ayat 24 tadi, Allah katakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Allah samakan kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah dalam tafsiran adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, seperti buah kurma. Jadi Allah samakan, ya, kalimat tauhid yang ada pada diri seorang ibarat pohon kurma yang akarnya menancap kuat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya agar seorang bisa kokoh, Ibu, maka hal yang pertama sekali atau hal terpenting yang harus ia kokohkanlah tauhidnya. Tauhid, terutama dalam hal ibadah. Makanya kewajiban seorang mukmin pertama adalah memperbaiki tauhidnya, akidahnya. Orang yang akidahnya kuat, tauhidnya benar, dia tidak akan mudah goyang. Dan itu terbukti. Ibu tahu Bilal bin Rabah? Tahu kisah Bilal bin Rabah? Disiksa begitu macam. Kenapa bisa kokoh dia, Ibu? Karena tauhid. Tauhidnya sudah melekat di hatinya. Dia hanya mengucapkan ahadun ahad. Ini menunjukkan orang yang tauhidnya benar akan melahirkan iman yang kokoh. Makanya, Ibu, coba dilihat. Orang yang pelin-pelan, yang mudah terbawa arus, biasanya tauhidnya bermasalah. Biasanya. Itu korelasi yang sangat terlihat biasanya. Coba lihat. Namun kalau orang yang tauhidnya benar, biasanya orang tersebut punya prinsip dan tidak mudah goyang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat membuat iman seorang kokoh seperti akarnya pohon kurma, yaitu menuntut ilmu dengan dalil. Tolong garis bawahi, berilmu dengan dalil. Bukan sekedar menuntut ilmu saja, namun dengan dalil. Apa yang membedakan menuntut ilmu biasa saja dan orang menuntut ilmu dengan dalil? Orang yang menuntut ilmu, Ibu, tanpa tahu dalilnya, dia cuma datang mendengar tanpa mau tahu mana dalil benar atau tidak, dia akan mudah goyang. Dia bingung ketika Ustaz A bilang A, Ustaz B bilang B. Akhirnya dia bingung. Aduh, saya bingung Ustaz. Yang itu bilang ini, yang itu bilang ini. Namun kalau seorang yang ilmunya dibangun di atas dalil, dia enggak akan goyang. Yang sana bilang A silahkan, yang sana bilang B silahkan. Namun yang benar adalah yang berdasarkan dalil. Mau yang enggak ada dalil bilangnya 1000 orang, yang punya dalil 1 orang, tetap yang benar adalah yang memiliki dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seorang tidak akan goyang. Maka dua hal ini, Ibu, tauhid yang benar dan berilmu dengan dalil, ya,
Itu akan membuat iman seseorang kuat, tidak mudah goyah, sebagaimana akar pohon kurma. Baik, itu yang pertama. Jadi persamaan pertama adalah akar yang kuat. Baik. Yang kedua, apalagi Ibu kelebihan pohon kurma? Ternyata Ibu, pohon kurma itu dia nggak bisa tumbuh di sembarang tempat. Benar? Ya. Pohon kurma nggak bisa tumbuh di sembarang tempat. Dia hanya tumbuh di tempat-tempat yang memang cocok dengannya. Dia milih-milih, Bu. Pohon kurma dia kalau mau tumbuh, dia milih tempat di mana dia akan tumbuh. Beda dengan bak pisang. Tahu bak pisang? Pohon pisang. Pohon pisang dimanapun tumbuh dia, Bu, betul? Ya, di belakang rumah tumbuh, di parit tumbuh, di sawah tumbuh, ya, Bu. Pohon kurma? Lah. Pohon kurma tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Dia hanya tumbuh di tempat-tempat yang spesial, tempat-tempat yang khusus. Oh, tapi ada Ustaz, itu di daerah Harun sana ada pohon kurma. Walaupun tumbuh, biasanya nggak berbuah. Kalau ada buahnya, Ustaz, tapi kalaupun berbuah, biasanya buahnya anyep. Tidak enak. Ya, ini menunjukkan pohon kurma di antara bentuk keistimewaannya, dia tidak tumbuh di sembarang tempat. Begitu juga iman, Ibu. Iman dia tidak akan singgah di semua hati. Iman hanya ada dalam hati-hati yang Allah inginkan hidayah pada hati tersebut. Maka tidak semua orang yang mengatakan saya beriman tumbuh iman dalam hatinya. Sebagaimana pohon kurma itu tidak tumbuh di semua tempat, begitu juga iman tidak ada di semua hati. Hanya hati-hati yang bersih, ya, yang Allah inginkan hidayah, yang akan singgah iman dalam hati tersebut. Nah, begitulah seorang mukmin juga, Ibu-ibu. Di antara yang dapat menjaga keimanan agar tetap tumbuh dalam hati seorang mukmin tidak boleh duduk dengan sembarang orang, Ibu. Itu persamaannya. Kalau pohon kurma, dia milih-milih tempat tumbuh, begitu juga mukmin, harus pilih-pilih dengan siapa dia duduk. Harus pilih-pilih komunitas apa dia ikut. Kalau orang sekarang ikut aja semua komunitas. Lah, jadilah seperti pohon kurma. Dia pilih-pilih, kira-kira komunitas itu komunitas baik, saya ikut. Kalau kira-kira komunitas tersebut banyak mafsadahnya, mudaratnya, dia tidak akan ikut. Sebagian orang semua grup dia masuk. Mandum grup, ya. Grup ini ada, grup itu ada, ya. Padahal nggak tahu banyak syubhat dalamnya. Namun seorang mukmin harus seperti pohon kurma, dia selektif. Harus selektif dalam memilih circle atau komunitas atau teman bergaul, ya. Kenapa, Ibu, harus selektif? Kayak tadi. Contoh kurma tadi dibawa ke Indonesia, ditanam, tumbuh, tapi biasanya tidak bagus karena berefek. Tanah tersebut berefek terhadap pertumbuhan kurma. Begitu juga circle pertemanan, Ibu, berefek kepada iman seseorang. Saya kasih contoh lah, Ibu. Ada banyak anak-anak muda di Aceh, awalnya dia saleh, ya, di daerahnya. Tiba-tiba kuliahlah dia keluar misalnya. Lalu dapat circle pertemanan yang tidak baik. Ya. Yang awalnya jilbabnya selutut, tiba-tiba sudah mempalit bak taku. Itu efek apa, Ibu? Efek pertemanan. Efek pertemanan. Tambah banyak kita dapati teman yang awalnya teguh dengan prinsipnya, dengan tauhid, dengan sunnahnya. Begitu pergi ke luar negeri, bergaul dengan orang-orang liberal, pemikirannya berubah. Muncullah pemahaman yang nyeleneh. Itu efek apa, Ibu? Efek sembarangan bergaul. Makanya kami ingin nasihati, Ibu, sebagian orang tua ketika melepaskan anaknya untuk merantau bilang, "Nak, hati-hati. Boleh berteman dengan siapa saja, yang penting jangan lupa sholat ya, Nak." Sering gitu, Ibu, ya. Boleh kamu bergaul dengan siapa saja, yang penting jilbab jangan terbuka itu, ya. Mustahil, Ibu. Enggak mungkin dia bergaul dengan siapa saja, dia bergaul dengan pemusik, dia bergaul dengan orang yang merokok, lalu jangan lupa sholat. Mustahil. Kalau dia bergaul, kata ibu saya, boleh saya bergaul dengan siapa saja, tapi
wasiat beliau jangan tinggal sholat, mustahil. Kalau dia nongkrongnya dengan anak yang duduk di kafe terus, kapan dia mau sholat? Mustahil. Maka itu diantara nasihat keliru orang tua sekarang ketika melepaskan kepergian anaknya, wasiatnya seperti itu. Nah, boleh kamu bergaul dengan siapa saja, namun jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, jangan lupa hijab. Mustahil. Seorang mukmin seperti pohon kurma. Iman itu seperti pohon kurma, Ibu, enggak akan tumbuh di sembarang tempat. Justru ya, orang tua yang baik adalah yang menasihati anaknya, "Nak, hati-hati milih teman ya. Pastikan komunitas yang kamu masuk komunitas yang saleh ya, sehingga salatmu terjaga, hijabmu terjaga. Itu baru yang benar." Benar, Ibu? Ya. Enggak usah jauh-jauh lah, Ibu ya. Ke Banda Aceh saja bisa berubah. Bisa berubah ke Banda Aceh. Boleh saya cerita sedikit? Saya pernah diminta ngajar di suatu ya, ma'had ya, SMA. Ada ikhwan dan akhwat hadis ya. Saya kenal ya, beberapa orang ya, santriwati ya. Awalnya hijabnya besar, Ibu, selama di Daya. Ternyata setelah saya tahu dapat kuliahnya di Banda Aceh. Suatu ketika pernah jumpa di sekitar Losmawe, nyapa, saya pangling. Ternyata penampilannya berubah ya. Yang awalnya bajunya abaya, sekarang sudah pakai celana ya. Saya tanya, "Maaf, siapa?" Kenal nggak kenal? Itu nggak jauh, Ibu, di mana? Banda Aceh. Itu efek apa? Efek teman. Yang laki beda lagi. Kalau yang laki awalnya soleh, tiba-tiba jumpa beberapa tahun kemudian di mulutnya sudah ada rokok. Itu efek apa, Ibu? Efek teman. Mau saja ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kalau sempat salah circle pertemanan juga berubah ya, juga akan berubah ya. Misalnya Ibu hadir kajian tapi sering nongkrong di kafe, ya, berubah pola pikirnya. Misalnya Ibu dinasihatin tentang zuhud, lalu nongkrong di kafe, lihat gemerlapnya dunia, ya buyar lagi yang di kajian. Ya. Maka ini menunjukkan, ya, seorang mukmin sama seperti pohon kurma, dia selektif dalam memilih circle pertemanan. Maka kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilih." Agama seseorang itu bisa dilihat dari agama sama siapa dia berteman. Lalu kata Nabi, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka perhatikan dengan siapa dia bergaul. Maka Nabi telah memerintahkan kepada kita, "La tusahib illa mu'mina." Janganlah kalian menjadikan teman dekat kalian kecuali dia seorang mukmin. Ibu-ibu, hari kiamat, di antara nama lain hari kiamat adalah hari penyesalan. Kata Allah, "Wa anzirhum yaumal hasrah." Dan peringatkan mereka tentang hari penyesalan. Ibu tahu, di antara penyesalan terbesar yang terjadi di hari kiamat adalah penyesalan karena apa? Karena salah memilih teman. Di antara penyesalan terbesar yang akan terjadi di hari kiamat adalah ketika seorang salah dalam memilih teman. Dengarkan apa kata Allah, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Dan hari ketika orang-orang zalim menggigit tangan-tangannya, menyesal. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu, mereka berkata, menyesal, "Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Seandainya dulu di dunia aku mengikuti jalan-jalannya para rasul. Lalu kata Allah, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Seandainya dulu saya tidak menjadikan dia teman dekat saya. Kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Karena dia dulu aku sudah dapat hidayah lalu dia palingkan. Udahlah, masih muda, ngapain pakai hijab besar-besar? Akhirnya berpaling. Ngapain sholat dulu, nanti udah sepuh baru kita tobat. Akhirnya ya begitu seterusnya sampai ia meninggal. Jadi penyesalan, di antara penyesalan terbesar yang terjadi di hari kiamat, Ibu, adalah penyesalan karena salah memilih. Baik. Jadi itu sudah berapa? Yang pertama akarnya kuat, yang kedua
tidak tumbuh di semua tempat. Jadi persamaannya seorang mukmin juga tidak bergaul dengan sembarang orang. Sombong kali ibu tuh nggak mau bergaul dengan kita, biarkan saja. Bukan berarti tak menyapa ibu, bukan berarti cuek, enggak. Namun kita jadikan teman duduk kita, teman sharing kita, pastikan mereka yang beriman. Namun kalau tetangga kita sekedar sapa atau teman di kantor, tidak masalah untuk menyapa. Namun yang kita jadikan, kalau istilah anak muda apa? Bestie, ya. Kita jadikan bestie itu pastikan harus seorang mukmin yang imannya benar. Baik, yang ketiga ibu-ibu, ternyata pohon kurma itu kata Allah wa far'uha fis sama, itu cabangnya menjulang tinggi ya. Kelebihan pohon kurma karena kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 24 wa far'uha fis sama, akarnya kokoh namun cabangnya menjulang tinggi ke langit ya. Ini menunjukkan apa ibu persamaannya? Seorang mukmin juga kemuliaannya tinggi ibu. Seorang mukmin harus punya izzah, harus merasa mulia. Ketika dia mengatakan ana mukmin, maka hadirkan perasaan saya mulia dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Seorang mukmin harus punya dalam dirinya ketika dia mengatakan ana mukmin, punya izzah, punya kemuliaan. Sebagaimana kurma, cabang-cabangnya menjulang tinggi, seorang mukmin harus ketika dia mengatakan saya beriman, dia izzah, bangga, harus bangga dengan identitasnya. Identitas seorang mukmin, seorang mukminah, dia bangga dengan identitas hijabnya. Dia bangga ketika berhijab, ini saya sedang mentaati Allah dan Rasulnya. Harus bangga ibu ketika mengatakan ana mukmin. Ya, harus memiliki perasaan bangga. Dan inilah yang banyak hilang dari generasi muda sekarang. Generasi muda sekarang mereka agak nggak pede dengan identitas muslimnya, imannya. Ya. Terbukti ibu, mereka kalau ada yang bilang begini, alah pakai hijab, so alim. Biasa mereka agak minder. Tapi kalau dibilang, masya Allah mirip artis fulana, mirip ini, mereka rasa bangga. Benar ibu, ya. Ini menunjukkan izzah, ya, harga diri seorang mukmin dalam generasi muda sudah mulai hilang ya. Justru harusnya ibu, ketika ibu dikatakan setiap hari pergi kajian, nanti jadi ustazah loh, amin bilang, ya. Bilang sok salehah, enggak apa-apa daripada sok kafirah ya. Sok alim ya, enggak apa-apa dikatakan sok alim daripada sok bodoh ya. Seorang harus bangga, ya. Harus bangga ketika dia pakai hijab yang benar lalu dicibir seperti apa katanya? Seperti lebih tua atau apapun itu, bangga. Harusnya bangga. Saya meniru ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, sedangkan Anda nirunya siapa? Istrinya Abu Lahab, Abu Jahal dan semisalnya. Dan ini banyak hilang di kaum muslimin saat ini ya. Mereka berpikir kemuliaan dapat diraih ketika meninggalkan agama mereka, padahal tidak. Kata Allah, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Barang siapa menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan tersebut ada di tangan Allah. Maka agar seorang mulia, dia mematuhi Allah dan Rasulnya. Maka kenapa ibu-ibu terjawablah sekarang sudah. Kenapa kaum muslimin sekarang jumlahnya banyak namun seperti tidak berdaya? Karena mereka meninggalkan sumber kemuliaan mereka, yaitu agama mereka sendiri. Orang malu sekarang kalau mereka berusaha menutup semaksimal mungkin bedih tanya muslim. Kalau pergi keluar saja, kalau bisa pakaiannya harus mirip, nggak ada identitas muslim lagi. Kadang anak muda sekarang yang laki-laki, bukan yang perempuan, malu memanjangkan jenggot. Kalau perempuan jangan. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Ada sebagian laki dia malu ketika mengangkat sedikit celana di atas mata kaki, katanya seperti. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Seorang ibu harus bangga ketika dia mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ibu, orang kafir saja, ahlu bid'ah lah kita bilang, mereka bangga mengamalkan bid'ah. Masa kita malu mengamalkan sunnah? Harusnya sebagaimana mereka
bangga dengan kesesatannya, kita bangga dengan kebenaran kita. Sebagian orang ketika pergi ke luar daerah misalnya, masuk ke restoran yang berbintang sedikit, disajikan table manner, yang makannya pakai tangan kiri. Nampakkan prinsip Anda tetap makan dengan tangan kanan, walaupun dibilang salah, enggak salah, ini yang benar. Oh, kolot, biarkan kolot, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus punya izzah itu. Maka kenapa umat Islam terdahulu disegani? Karena mereka punya izzah, tidak berjalan di belakang orang-orang lain. Ibu tahu Abdullah bin Huzafah? Pernah dengar mungkin ya. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Salah seorang sahabat Nabi SAW. Suatu ketika peperangan dengan orang Romawi, dia tertawan. Sahabat ini tertawan dengan sekelompok kaum muslimin yang lain. Di masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Nama beliau Abdullah ibn Huzafah. Baik, ketika Raja Romawi pada saat itu menanyakan tentang tawanan kaum muslimin, prajuritnya mengatakan di antara mereka ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada satu orang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Huzafah. Lalu kata raja tersebut, datangkan dia ke hadapanku. Karena ini beda, ini langsung sahabat Muhammad. Lalu raja tersebut pun memberikan tawaran kepada Abdullah bin Huzafah. Ya Abdullah, mau enggak engkau meninggalkan agama Muhammad, masuk agamaku Nasrani, orang Romawi Nasrani, dan aku akan sharing sebagian kerajaanku denganmu. Kalau kita di posisi itu gimana Ibu? Bisa jadi goyah. Lalu dengan teguhnya, dengan kemuliaannya, Abdullah bin Huzafah radhiyallahu taala anhu mengatakan, walaupun engkau berikan semua kerajaanmu, aku tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad. Lalu diancam oleh raja tersebut, ya, kalau begitu aku akan membunuhmu. Ya. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Ya. Kata Abdullah bin Huzafah, silahkan. Lalu akhirnya dia pun disalib di tiang salib. Ya. Lalu raja ini ingin mencoba menggoyangkan prinsipnya tadi. Dia katakan kepada para pemanah, jangan tembak dia langsung, tembak di sekitar, panah di sekitar tubuhnya saja, biar goyang. Biasanya orang kalau digertak, bahasa Aceh digertak, ternyata enggak goyang sedikit pun, dan dia tidak berpaling dari agamanya. Akhirnya yang ketiga, dipanaskanlah minyak atau air mendidih, ya. Lalu dia datangkan sahabat tersebut dan dua tawanan kaum muslimin yang lain. Ya. Raja tersebut katakan lagi, ya, kalau engkau tidak meninggalkan agama Muhammad, aku akan masukkan ke dalam air atau minyak mendidih ini. Kata Abdullah bin Huzafah, silahkan. Akhirnya raja pun masih gertak, dimasukkan satu orang kaum muslimin syahid. Akhirnya Abdullah bin Huzafah pun menangis, ya. Dia pun meneteskan air mata. Sang raja pikir dia telah berhasil. Oh, kaikli, yang berarti kayak sudah berhasil ini. Dah goyang imannya. Ya. Lalu raja pun dengan sumringahnya bertanya, "Mayubkik?" Kenapa nangis? Ya. Ternyata beliau nangis. Apa katanya? Aku menangis karena ternyata aku cuma punya satu jiwa yang aku korbankan fi sabilillah. Seandainya aku memiliki jiwa sebanyak bulu yang berada di tanganku dan semuanya aku korbankan di jalan Allah. Akhirnya terdiamlah raja tersebut. Akhirnya permintaan terakhir dari raja tersebut, maukah engkau mencium keningku, ya, dan aku bebaskan engkau? Kata Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu, tidak, ya. Saya akan mencium keningmu dengan syarat bebaskan semua tawanan kaum muslimin, ya. Akhirnya beliau mencium kening raja tersebut, ya, dan dibebaskanlah semua tawanan kaum muslimin, ya. Sehingga ketika kembali ke kota Madinah, keningnya pun dicium oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Walaupun sanadnya sebagian mengatakan lemah, ya, namun banyak disebutkan oleh ahli sejarah, ya. Maksudnya adalah begitulah, ketika seorang mukmin teguh dengan prinsipnya, ya, dia akan mulia.
Maka kenapa sekarang kaum muslimin seolah-olah seperti rendah? Ya, karena mereka meninggalkan sumber kemuliaan mereka, yaitu agama mereka. Ya. Baik, itu udah berapa tadi Bu? 3. Ya. Baik, sedikit lagi ya. Yang keempat Ibu, di antara keistimewaan pohon kurma, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, mathalul mu'min mathalun nakhlah ma akhadhta minha min syai'in nafa'ak. Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Pohon kurma, kata Nabi, bagian manapun yang diambil itu bermanfaat. Jadi kelebihan pohon kurma, kata Nabi, yang keempat, setiap bagian yang diambil dari pohon kurma tersebut manfaat. Ada manfaat. Ada pohon lain seperti itu Ibu? Ya. Bau misalnya, bau kelapa itunya kulitnya kan nggak dimakan Ibu ya. Ada yang makan kulit kelapa. Ya. Intinya kurma, ya, pohon kurma kata Nabi, semua bagian dari pohon tersebut bermanfaat. Ya. Begitu juga seorang mukmin. Seorang mukmin, apapun yang ia lakukan pastikan harus bermanfaat. Ketika dia beribadah, harus ibadah yang bermanfaat. Memang ada Ustaz ibadah yang enggak bermanfaat, ibadah yang buat mudarat. Ada. Itu orang-orang yang hidupkan mic jam 4 pagi, ngaji-ngaji besar-besar ya. Hidupkan selawat-selawat di Menasah jam 3 pagi ya. Ya, mereka pikir itu ibadah Ibu. Padahal mudarat, enggak ada manfaat. Malah mengganggu orang. Itu contoh ya, ibadah yang tidak bermanfaat. Dia pikir ibadah, padahal mengganggu Padahal jam segitu ada orang yang sakit, ada orang yang tidur, ada orang tahajud, ada yang sedang bermunajat, ada yang berdoa. Kacau karena suara-suara tadi. Di seorang mukmin ketika dia beribadah, ibadahnya pun manfaat untuk dirinya, lalu diajarkan ke orang lain pun dapat manfaat. Seorang mukmin bermanfaat akhlaknya. Ya, ketika dia duduk bersama teman-temannya, ya, kehadirannya membawa ketenangan, kedamaian. Ya. Seorang mukmin bermanfaat dalam infaknya, dalam hartanya bermanfaat. Dia dapat membantu kaum muslimin. Kalaupun tidak memiliki harta, dia bisa memberi manfaat dengan nasihatnya. Seorang mukmin bermanfaat dengan nasihat terbaiknya. Dia kasih saran. Ya. Itu juga manfaat seorang mukmin. Nggak bisa, ibadahnya kurang, tidak bermanfaat ke orang lain, akhlaknya juga biasa saja, ya, sedekahnya pun biasa saja, sarannya pun tidak terlalu itu, ya, minimal, ya, tidak ganggu orang. Ini yang lain nggak ada manfaat, ganggu orang lagi. Ya. Maka seorang mukmin tidak seperti itu. Ya. Maka ibu-ibu, kalau ibu lihat pohon kurma itu kalau dilempar batu, dia balas lempar batu. Pohon kurma ketika dilempar batu, dia balas dengan melempar buah kurma. Begitulah seorang mukmin. Ketika dicaci, dicibir, dilempar, nggak mungkin dilempar, dia hanya akan membalas dengan perkataan yang baik, dengan kemaafan, ya, dengan husnuzan. Ya. Gitulah perumpamaan seorang mukmin dan pohon kurma. Semua bagian dari dirinya bermanfaat. Maka kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man yurja khairuhu, sebaik-baik kalian adalah yang paling diharapkan kebaikannya, ya. Wa yu'manu syarruhu, dan orang-orang pun aman dari keburukan. Dan seburuk-buruk orang, kata Nabi, yang tidak diharapkan kebaikannya. Orang kalau disebutkan nama fulanah binti fulan, ya hana tidak diharapkan kebaikannya, bahkan orang takut dengan keburukannya. Ya. Baik, yang terakhir, ya, kita cukupkan 5 saja ibu-ibu. Tadi apa saja sudah? Ya, akarnya kuat, ya. Apalagi tadi? Ya, tidak tumbuh sembarang tempat, ya. Menjulang tinggi, ya. Akarnya tadi bermanfaat semua bagiannya. Yang terakhir ibu-ibu, ternyata pohon kurma itu semakin bertambah usianya, semakin bagus buahnya. Jadi pohon-pohon kurma yang dipanen bagus-bagus itu biasa pohon kurma yang sudah tua, sudah semakin tua usia pohon tersebut, maka buahnya akan semakin bagus, semakin mantap. Begitulah juga seorang mukmin harusnya semakin tua, harusnya semakin
Semakin tua harusnya semakin bagus ibadahnya, semakin bagus akhlaknya ya, semakin manis muamalahnya seperti buah kurma. Maka kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang semakin panjang umurnya, semakin bagus amalannya ya. Maka jangan seperti pohon pisang. Pohon pisang kalau udah berbuah sekali bisa berbuah lagi enggak? Payah ditebang. Bahkan kalau dibiarkan saja mudarat untuk bak pisang yang di sebelahnya. Maka jangan seperti bak pisang yang makin tua makin buat mudarat untuk orang lain. Namun jadilah seperti pohon kurma yang semakin bertambah usia semakin buahnya manis ya. Jadi itulah ibu-ibu ya. Beberapa masih banyak faedah yang lain atau persamaan yang lain, namun kita cukupkan dengan 5 kelebihan pohon kurma yang Nabi samakan dengan seorang mukmin ya. Maka coba ibu lihat dari 5 ini, dari 5 persamaan ini kita sudah sama di beberapa poin. Di poin yang mana saja? Apakah sudah di 5-5-nya? Kalau sudah 5-5-nya, maka ibu-ibu sudah dikatakan pohon kurma. Tapi kalau belum, maka saya nggak tahu ibu pohon apa ya, atau salah satu dari 5 tersebut ya. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.